Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Suyudi Suhartono, tim pengembang Erapor HD. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan tentang menu rencana penilaian. Kalau pada tutorial sebelumnya baru sampai rencana penilaian pengetahuan, sekarang kita lanjutkan untuk menu rencana penilaian keterampilan. Pada menu rencana nilai keterampilan terdapat beberapa tombol submenu, yaitu tombol copy rencana keterampilan. Ini digunakan bagi guru mata pelajaran. Kalau guru kelas, tombol ini tidak ada manfaatnya karena tidak bisa untuk digunakan mengcopy rencana penilaian ke kelas lain. Ada menu lihat rencana keterampilan. Ini digunakan untuk melihat rencana keterampilan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama akan saya jelaskan rencana penilaian keterampilan bagi guru kelas. Di sini kita pilih kelasnya dulu. Karena sebagai guru kelas, maka kelasnya hanya satu. Tetapi kalau guru mata pelajaran, kelasnya akan lebih dari satu. Kita klik kelasnya, kemudian mata pelajarannya di sini lebih dari satu kalau guru kelas. Sedangkan kalau guru mata pelajaran, di sini mata pelajarannya hanya satu atau dua, tergantung guru tersebut mengajar mata pelajaran apa. Misalkan kita pilih dulu untuk membuat rencana penilaian keterampilan bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia, kemudian kita pilih berapa kali mengadakan penilaian dalam satu semester. Misalkan sesuai dengan rencana di RPP yang Bapak Ibu buat, kita akan mengadakan 4 kali penilaian. Maka kita pilih 4. Selanjutnya akan ditampilkan kolom-kolom untuk menginput rencana penilaian sebanyak 4 buah. Nah, di sini yang pertama tekniknya. Tekniknya harus kita pilih dulu untuk penilaiannya apa. Misalkan teknik dengan praktek untuk penilaian pertama. Penilaian kedua juga dengan praktek. Penilaian ketiga misalkan dengan proyek. Penilaian keempat misalkan dengan produk. Untuk nama penilaian standarnya P1, P2, P3, P4 sesuai berapa jumlah penilaian yang diisikan di sini. Ini bisa diedit terserah namanya apa, tergantung dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita pilih, misalkan pada penilaian pertama KD-nya yang akan dinilai ternyata KD 4142 sesuai dengan subtema yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian pada bulan kedua ternyata KD-nya yang dinilai adalah 23. Untuk proyek di sini yang dinilai ternyata KD 41 dan 43. Selanjutnya untuk produk yang dinilai KD 42 dan 43. Ini semua sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Setelah selesai, maka tinggal disimpan. Kemudian ada notifikasi apabila Bapak Ibu merencanakan penilaian kembali, maka nilai yang sudah ada akan dihapus. Nah, ini kita klik OK. Selanjutnya akan muncul notifikasi lagi. Proses simpan rencana penilaian keterampilan sudah selesai. Kita klik OK. Nah, sebagai guru kelas, maka harus merencanakan seluruh mata pelajaran yang diajar. Apabila ingin mengcopy, kalau guru kelas, maka kita klik copy keterampilan. Nanti pilihan kelasnya, kelas asal akan muncul, yaitu kelas 5A. Mata pelajarannya akan muncul.
tetapi kelas tujuannya tidak muncul. Karena apa? Kalau sebagai guru kelas berarti hanya mengajar satu kelas tersebut. Tetapi kalau sebagai guru mata pelajaran, maka di sini setelah memilih kelas akan muncul kelas tujuannya karena dia akan mengajar di kelas mana saja. Tetapi mata pelajarannya hanya akan muncul satu atau dua sesuai guru tersebut mengajar mata pelajaran apa saja. Selanjutnya ada menu untuk melihat rencana keterampilan. Di sini adalah digunakan untuk melihat rencana keterampilan yang sudah kita buat. Misalkan kita akan melihat rencana yang sudah kita buat tadi, yaitu untuk bahasa Indonesia, maka kita klik lihat rencana keterampilan. Kemudian kita pilih kelas yaitu 5A, selanjutnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena ini tadi sudah kita buat, kita bisa melihat. Nah, inilah rencana yang sudah kita buat. Berarti nanti Bapak Ibu guru akan menilai sebanyak 4 kali, karena ini ada P4, di mana untuk KD41 akan dinilai dengan teknik praktek, proyek, kemudian untuk yang KD42 akan dinilai dengan praktek, kemudian praktek lagi, kemudian produk. Karena ini keterampilan, apabila nanti ada satu KD yang dinilai 2 kali teknik yang sama, maka secara otomatis Erapor akan mencari nilai tertinggi dari KD tersebut. Itulah yang dikatakan dengan rata-rata optimum. Jadi kalau tekniknya sama, akan dicari yang tertinggi. Kemudian kalau tekniknya berbeda, itu akan dirata-rata. Selanjutnya akan saya berikan contoh untuk guru mata pelajaran. Kita login dulu sebagai guru mata pelajaran. Misalkan ini kita memilih guru mata pelajaran PJOK, kemudian kita login. Selanjutnya kita klik rencana penilaian, kemudian kita pilih rencana nilai keterampilan. Kita pilih kelas yang diampu oleh guru tersebut. Ternyata guru tersebut mengampu kelas 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Misalkan kita pilih kelas 5A, mata pelajaran PJOK. Jumlah penilaian misalkan 3 kali. Pertama, sebelum memilih KD, kita pilih teknik penilaiannya dulu. Misalkan praktek. Kemudian penilaian kedua praktek lagi. Penilaian ketiga ternyata praktek lagi. Misalkan pada penilaian pertama yang akan dinilai adalah KD 4142. Pada penilaian kedua yang akan dinilai ternyata KD 4243. Dan pada penilaian ketiga yang akan dinilai ternyata hanya KD 44. Ini disesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Kalau sudah, kemudian silahkan disimpan. Ada notifikasi, kita klik OK, kemudian notifikasi lagi, kita klik OK. Karena guru tersebut mengajar di beberapa kelas yang tingkat kelasnya sama, apabila harus membuat berulang-ulang akan memakan waktu lama, maka gunakan menu copy rencana keterampilan untuk mempercepat proses pembuatan rencana penilaian keterampilan, yaitu dengan cara kita klik copy rencana keterampilan, kemudian kita pilih kelas asalnya, tadi adalah kelas 5A yang sudah kita buat, kita pilih mata pelajarannya yaitu PJOK, kelas tujuannya, nah di sini munculnya hanya 5B dan 5C, yaitu apa? Akan dimunculkan yang tingkat kelasnya sama dengan kelas asal perencanaan. Sehingga kita tinggal klik kelas 5B. Selanjutnya kita klik tombol copy data rencana penilaian keterampilan. Demikian juga kalau kita ingin membuat yang kelas 5C, kita juga tinggal mengcopy. Kita pilih kelas 5A asalnya, mata pelajaran PJOK, kemudian kita pilih kelas 5C.
Nah, karena kelas 5C belum dibuat rencana penilaiannya, maka di sini tinggal kita klik copy data rencana penilaian keterampilan. Akan ada notifikasi, apa Anda yakin melakukan copy data? Kita tinggal klik OK. Maka kemudian ada notifikasi lagi bahwa copy rencana penilaian sudah selesai. Kita klik OK. Selanjutnya coba akan kita lihat bagaimana rencana penilaian yang sudah kita buat, yaitu dengan cara klik rencana keterampilan. Misalkan kita pilih yang kelas 5A, mata pelajarannya PJOK. Inilah rencana yang sudah kita buat, yaitu kita akan mengadakan penilaian sebanyak 3 kali dengan teknik semuanya menggunakan praktek, misalkan di sini, dan nama penilaiannya adalah P1, P1, P2, P2, P3. Demikian cara untuk membuat rencana penilaian keterampilan baik untuk guru kelas maupun untuk guru mata pelajaran. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara membuat rencana penilaian untuk sikap spiritual, yaitu dengan klik pilih KD garis miring butir sikap spiritual. Kita klik. Akan ditampilkan untuk memilih rencana sikap spiritual. Di sini kita tadi masuknya sebagai guru mata pelajaran, maka akan muncul kelas yang diampu, itu lebih dari 1. Misalkan kita akan membuat yang kelas 5A terlebih dahulu. Selanjutnya pilih mata pelajarannya. Pelajarannya adalah PJOK. Selanjutnya, karena ini guru mata pelajaran, maka butir-butir sikap yang dinilai adalah sikap secara umum. Artinya apa? Untuk sikap spiritual, secara default di aplikasi rapor ada 4 sikap yang akan dikembangkan. Dengan demikian, di semester tersebut, Bapak Ibu guru akan mengembangkan sikap spiritual yang bagian mana. Kalau ternyata semua akan dikembangkan keempat-empatnya, maka kita centang semua. Kemudian kita simpan. Terus akan ada notifikasi, kita klik OK. Ini berarti sudah selesailah untuk membuat rencana penilaian sikap spiritual. Kita klik OK. Perbedaannya, kalau misalkan di sini sebagai guru mata pelajaran, maka ada menu copy rencana sikap spiritual untuk dikopikan ke kelas lain. Jadi tidak harus membuat satu persatu. Kita bisa klik copy rencana sikap spiritual. Asalnya tadi dari kelas 5A, mata pelajaran PJOK, kelas tujuannya di sini umum. Karena apa? Sikap spiritual tadi adalah butir sikap secara umum. Sehingga untuk memudahkan atau mempercepat guru membuat rencana penilaian sikap, di sini tidak ditampilkan per tingkat pendidikan. Tetapi kalau tadi untuk keterampilan maupun pengetahuan, di sini yang tampil hanya dalam tingkat pendidikan yang sama dari kelas asal perencanaan. Sekarang kita pilih misalkan kelas 5B. Kita klik copy data rencana penilaian sikap spiritual. Akan ada notifikasi, Anda yakin melakukan copy data? Oke. Selanjutnya ada notifikasi bahwa sudah selesai. Kita klik OK lagi. Nah, ini dilakukan untuk seluruh kelas yang diampu. Misalkan sekarang kita ambil lagi asal perencanaannya dari 5A untuk mata pelajaran PJOK kelas tujuan 5C. Kita tinggal copy data rencana penilaian sikap spiritual, klik OK, dan kemudian klik OK lagi. Kita lanjutkan lagi asalnya 5A, mata pelajaran PJOK untuk kelas 6A, dan seterusnya sampai seluruh kelas yang diampu selesai dibuat rencana penilaian sikap spiritualnya. Untuk rencana penilaian sikap sosial, di sini kita tinggal klik pilih KD garis miring butir sikap sosial. Kemudian kita pilih kelasnya, misalkan 5A,
mata pelajaran masih PJOK. Kemudian di sini ditampilkan butir-butir sikap sosial secara umum, di mana di aplikasi disiapkan 6 sikap sosial yang dikembangkan. Kalau sekolah menginginkan mengembangkan semuanya, maka tinggal dicentang semuanya. Kalau hanya beberapa yang dikembangkan, maka silahkan dipilih mana yang dikembangkan. Kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Kemudian ada notifikasi, Anda yakin menyimpan, klik OK, berarti kita yakin. Selanjutnya ada notifikasi bahwa proses simpan rencana pilihan sikap sosial selesai, kita klik OK. Berarti kita sudah membuat satu kelas, yaitu kelas 5A. Karena sebagai guru mata pelajaran, maka kita bisa mengcopy rencana pilihan sikap sosial yang telah kita buat. Kita klik copy rencana nilai sikap sosial. Kemudian akan tampil form copy rencana penilaian sikap sosial. Kita pilih kelas asal perencanaan. Yang tadi sudah kita buat adalah 5A. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, kelas tujuannya, misalkan kelas 5B. Selanjutnya kita klik copy data rencana penilaian sikap sosial. Ada notifikasi Anda yakin akan copy data, kita klik OK. Selanjutnya ada notifikasi copy rencana penilaian telah selesai, kita klik OK lagi. Nah, ini dibuat untuk seluruh kelas yang diampu oleh guru mata pelajaran tersebut. Perbedaan antara guru kelas dan guru mata pelajaran. Di sini kita login sebagai guru kelas, kemudian kita pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya. Di sini hanya PPKN. Kita klik PPKN, maka akan muncul yang pertama kompetensi dasar sesuai dengan Balitbank atau sesuai dengan Permen 37. Di sini ada 1.1 dan 1.2, artinya untuk PPKN kelas 5A ada 2 KD yang akan dinilai dan juga ditambah dengan butir-butir sikap seperti pada guru mata pelajaran. Nah, di sini kita tinggal klik untuk KD-KD yang ada, misalkan KD 1.1 dan 1.2, serta kita klik pula sikap spiritual yang akan dikembangkan di sekolah tersebut. Misalkan semua kita klik, kemudian kita simpan, kita klik OK, klik lagi OK, maka selesailah untuk membuat rencana penilaian sikap spiritual. Selanjutnya untuk rencana sikap sosial, kita tinggal klik menu, pilih KD garis miring butir sikap sosial. Selanjutnya kita pilih kelasnya, yaitu misalkan di sini 5A, kita pilih mata pelajaran, maka yang tampil hanya PPKN karena sebagai guru kelas. Selanjutnya akan ditampilkan KD-KD untuk sikap spiritual yang berasal dari Permen 37 atau dari Balitbank, tergantung sekolah tersebut melaksanakan kurikulum sesuai dengan Permen 37 atau sesuai dengan Balitbank. Kemudian ini kita centang untuk KD 21, 22, serta kita centang untuk butir-butir sikap sosial. Silahkan mana yang akan dikembangkan di kelas tersebut. Misalkan di sini saya centang semua. Selanjutnya kita simpan. Ada notifikasi bahwa apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, data nilai yang sudah ada maupun data perencanaan akan dihapus. Kalau yakin, klik OK. Selanjutnya ada notifikasi lagi yang menjelaskan bahwa proses simpan rencana pilihan sikap sosial selesai. Kita klik OK. Demikian cara untuk membuat rencana penilaian sikap sosial di guru kelas. Untuk tutorial selanjutnya akan saya bahas cara input nilai melalui impor. Langkah pertama nanti adalah mendownload format impor nilai, kemudian melakukan pengisian di format yang sudah didownload, baru kemudian kita impor.
di mana ada impor untuk nilai pengetahuan, impor nilai keterampilan, impor nilai sikap spiritual, maupun impor sikap sosial. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa klik subscribe serta lonceng notifikasinya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.